Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu. Salam kebajikan, salam sejahtera, salam logika. Kesempatan tersirat dari lampu peternakan. Oh, dari bintang jatuh mana kita dipertemukan? Perkenalkan, nama saya Lumias Pujaski. Saya seorang siswa SMP, sekaligus seseorang yang menaruh tulisan ini pada benalu kenyataan yang pahit. Tidak, ini pembahasan. Jadi saya akan menaruh pembahasan saya, menggantungkan pembahasan saya pada benalu yang pahit. Ada tambahan juga, saya seorang siswa yang berasal dari Bogor, atau lebih tepatnya ya pokoknya Bogor, Jawa Barat, tepatnya lagi di Parung. Tapi lebih tepatnya lagi saya bersekolah sebagai siswa di sekolah SMP Negeri 2 Parung. Oke. Pada perbincangan kali ini saya akan membahas mengenai literasi digital. Apa sih literasi digital? Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi, saya akan memberi definisi dasar dari literasi digital. Apa sih literasi digital? Literasi digital adalah kecakapan seseorang dalam menggunakan teknologi, ya, teknologi digital, dan etika berbahasa dalam percakapan digital. Dan juga terakhir, poin pentingnya ini ya, ini definisi dasarnya. Terakhir, pemanfaatan teknologi digital, teknologi apapun itu sih sebenarnya, itu namanya literasi digital. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan memasuki pembahasan yang ini akan memicu kontra pastinya ya, dan juga memicu inkonsistensi dalam penulisan saya, bukan pembahasan saya, sorry. Pembahasan saya mungkin akan terdengar tidak konsisten, tapi alangkah baiknya kita tetap terus membahasnya karena ini akan menjadi sesuatu yang sangat menarik sekali. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Jadi, keberadaan dari alat dan teknologi digital tidak hanya menjadi suatu alat bagi manusia, tapi juga menjadi cara baru manusia dalam menyingkap dan menghalangi dunia ini. Dalam proses pengalaman itu, manusia menghilangkan keterhubungannya dari keberadaannya. Manusia bisa saja mendistraksi dirinya dengan kecacatan. Jadi, kesadaran cacat dia sebagai manusia diberikan kecacatan lagi. Manusia menjangkarkan sesuatu, tidak, dia menjangkarkan kesadarannya pada sesuatu. Dia dijangkarkan dan didistraksikan pada sesuatu. Oke, pakai bahasa yang lebih mudahnya lagi. Manusia mendistraksi dirinya. Mendistraksi itu apa sih? Mendistraksi itu kayak mengecoh dirinya sendiri untuk tidak fokus pada suatu hal. Jadi dia mencari hiburan dan kesenangan melalui apa, Bang? Melalui teknologi digital, seperti misalnya sosmed, game, dan lain-lainnya. Dan oleh karena itu, dirinya kehilangan eksistensinya sebagai makhluk yang akan menjadi otentik. Karena kan seorang manusia itu pasti suatu saat akan menjadi otentik. Dia akan sadar bahwa hidup ini fana, tapi dia akan tetap terus menjalankannya kan. Itu namanya makhluk yang otentik. Dan kalau tidak otentik, ya seperti tadi, dia menjangkarkan dirinya pada realitas palsu, mendistraksikan dirinya pada realitas palsu untuk sekedar formalitas. Jadi dia mencari hiburan dan kesenangan di dalam game, dunia maya, sosmed, apapun itu, hanya untuk sekedar mendistraksi dirinya, mendistraksi kesadaran cacatnya dengan kesadaran cacat baru.
Ya, kenapa saya bisa berkata bahwa dia sudah memiliki kesadaran cacat, habis itu mendapatkan cacatan baru? Oke, saya akan jelaskan. Kecacatan sadaran manusia itu memiliki kesadaran yang cacat. Kesadaran manusia yang murni itu cacat. Dan kenapa saya tadi bilang cacat? Ya, itu saya upamakan sebagai kesadaran murni ya. Dan filsuf pasti bakal setuju dengan saya. Pasti filsuf. Ada motor. Filsofis pasti akan setuju dengan saya, karena kesadaran manusia itu cacat. Dapat disimpulkan bahwa cacat karena manusia mengerti bahwa dirinya hidup. Dengan kesadarannya dia mengerti bahwa dirinya hidup, dan oleh karena itu manusia dianggap cacat karena terlalu sadar dan terlalu gimana ya? Ya, saya bisa duduk di sini dengan kursi yang hitam, berwarna hitam ini, dengan beberapa menit seperti ya di video ini ya, saya bakal berbincang beberapa menit di bangku ini. Saya akan berbincang di sini, dan bangku ini tentu saja dibuat oleh pemikiran manusia. Bagaimana caranya saya bisa membuat bangku yang dapat menahan berat beban dari seorang manusia. Jadi saya akan membuat rangka-rangkanya dulu nih, terus saya bikin kapas-kapasnya, saya bikin kulit-kulitnya, ya begitu ya. Itu jadi itu yang tadi saya sebutkan tentang bangku ini adalah ada motor. Oke. Ketika manusia dapat memiliki kesadaran untuk membuat sesuatu, untuk mempraktiskan segala sesuatu, maka manusia akan dianggap sebagai sesuatu yang lemah. Manusia mana bisa membunuh seekor gajah dengan tangannya sendiri, benar-benar tangannya sendiri, tanpa kayu apapun itu, ya kan? Mana bisa? Dan oleh karena itu kesadaran manusia itu cacat. Kenapa cacat? Karena dirinya dikekang oleh kepraktisan. Meskipun kepraktisan itu tidaklah murni dari akal, seperti yang dikatakan Immanuel Kant ya. Immanuel Kant mungkin akan setuju dengan saya yang tadi, seperti yang tadi saya katakan. Oke, kita langsung masuk ke kesadaran, cara manusia membatasi kesadaran cacatnya itu. Cara manusia membatasi kesadaran cacatnya itu bagaimana sih? Manusia membatasi kecacatan kesadarannya dengan mengisolasi diri. Dia mengisolasi diri, mendistraksi diri, menjangkarkan diri, menyublimasikan sesuatu, dan masih banyak lagi sih, tapi itu poin pentingnya, 4 poin penting dari cara manusia membatasi kesadarannya. Pembatasan pertama yaitu isolasi. Manusia mengisolasi diri dari kematian. Manusia menganggap bahwa kematian merupakan sesuatu yang terlalu berat untuk dibicarakan, sehingga manusia menghindari percakapan tentang kematian. Karena kematian itu kan jarang banget dibahas kan ya, kecuali ada orang yang mati baru mikir ya kan, ini kapan ya, ini kalau aku mati gimana ya, begitu loh. Jadi manusia mengisolasi dirinya dari kematian agar kesadarannya tidak akan sadar dengan kehidupan yang akan, pokoknya kehidupan yang nyata dia tidak akan sadar. Dia tidak akan sadar dengan kehidupan nyatanya ketika dia ada motor bentar.
ketika dia manusia itu pokoknya menghindari kematian, menghindari topik tentang kenyataan lah, untuk tidak kesadaran cacatnya bangkit lagi. Kesadaran cacat yang tadi itu, oke, saya akan terangkan lagi. Kesadaran cacat manusia yang paling mudah untuk dijelaskan misalnya kayak gini nih. Dulu manusia hidup itu membosankan dan hampa. Manusia menciptakan sistem kekerajaan dan kekuasaan. Terus ada seorang filsuf yang mengatakan bahwa hidup ini adalah kehendak untuk berkuasa, Friedrich Nietzsche. Ya ada benarnya juga sih, karena manusia menciptakan kefanaannya untuk hidup lebih baik di dunia ini, agar tidak menciptakan kehampaan dan kebosanan hidup. Tetapi ketika kita hampa dan bosan dengan hidup ini, ketika ketika kita hampa dengan keterpurukan dan kemelaratan kita, lalu kita mencoba memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik dan menjadi misalnya seorang raja, dari orang miskin menjadi raja. Apakah ketika kita sudah mencapai tujuan untuk menjadi raja itu sudah tercapai dan akan menjadi sesuatu yang menyenangkan, tidak membosankan? Tentu dulu itu tidak. Karena ketika kita mencapai tujuan kita, justru kita akan mencapai kebosanan, kesadaran yang membosankan, kesadaran murni yang sangat cacat, karena dirinya disertai oleh kefanaan. Oke, kita langsung masuk ke poin kedua tentang 4 cara manusia membatasi kesadaran cacatnya. Oke. Manusia membatasi kesadaran cacatnya juga dengan mendistraksi dirinya kepada suatu hal. Oke, seperti yang tadi kita bahas, manusia mendistraksi dirinya terhadap teknologi digital seperti game, sosmed, apapun itu, banyak sekali. Dan oleh karena itu, ketika manusia mendistraksi dirinya oleh suatu hal, kepada suatu hal, maka manusia dapat menikmati hidup ini dalam kefanaan, dan dia akan menjadi senang dalam hidup dalam kefanaan, hidup di dalam dunia maya. Itu mungkin adalah keterbalikan dan ironi dari suatu otentik. Dia tidak akan menjadi otentik ketika dia terus terperangkap di dunia maya. Oke, kita langsung masuk ke poin ketiga. Bentar, ada motor, ada suara azan juga. Sebentar. Oke, kita langsung masuk ke poin ketiga. Poin ketiga, manusia menjangkarkan diri pada suatu hal. Apa itu suatu halnya? Oke, seperti di kehidupan saya sehari-hari, saya berjanji untuk menjadi lebih baik lagi. Saya berjanji untuk tetap mencintai agama. Saya berjanji untuk terus tetap mengakui bahwa ideologi saya adalah yang terbaik. Ya, itu adalah suatu bentuk dari penjangkaran. Aku ingin agamaku adalah yang terbaik. Aku menjangkarkan diri pada agama untuk Tuhan. Oke, itu memang baik sih kalau dari kacamata agama. Tapi mungkin itu akan tidak menjadi baik ketika penjangkaran itu hanya sebuah sekedar formalitas untuk manusia menghibur dirinya di dalam dunia yang fana. Agama menjadi seolah-olah hiburan bagi manusia, menjadi sebuah kompetisi untuk manusia menjadi lebih baik. Harusnya menjadi lebih baik itu dengan menjadi otentik.
untuk menjadi sesuatu yang lebih baik, kita haruslah menjadi otentik. Begitu. Kita langsung masuk. Kita langsung masuk ke poin keempat. Poin keempat yaitu sublimasi. Manusia menyublimasikan perasaan dan pemikirannya terhadap kepada gambar-gambar. Seperti yang ada di baju saya, baju batik sekolah saya ini ya. Mungkin ini menggambarkan bahwa kuning adalah kegemilangan dan kemewahan sekolah saya, asik. Tanpa korupsi ya, tidak ada korupsi ini. Dan uang merah ada ungu-ungunya begini ya kan, berarti anti korupsi. Ya mungkin itu, saya bukan orang seni ya, saya bukan yang cakap dalam menilai hal-hal yang bersini ini ya. Oke, kita langsung bahas tadi tentang sublimasi. Sublimasi, apa sih sublimasi itu? Ya tadi seperti yang saya bicarakan, sublimasi merupakan cara manusia mengekspresikan dirinya kepada suatu hal. Seperti saya misalnya nih, saya sedih, saya mau menggambar apa ya? Jadi baju kayak begini, asik. Aku ada ide nih buat baju untuk sekolah SMP Negeri Parung, SMP Negeri 2 Parung. Baju batik deh, kayaknya bagus nih, sesuai dengan aku. Maka dia melontarkan pemikiran dan kekreatifannya ke sini. Itu namanya sublimasi. Manusia membatasi dirinya dengan menyublimasi. Atau enggak, yang seperti yang tadi kita bahas tentang teknologi. Manusia menciptakan teknologi untuk kepraktisan kehidupan kita. Ada online shop, ada platform-platform yang gampang banget untuk kita cari ya kan, untuk kita pelajari ya kan, untuk mempelajari suatu hal ya kan. Ya mungkin itu adalah 4 poin penting yang untuk manusia membatasi dirinya pada suatu hal. Itu adalah poin yang utama untuk manusia membatasi diri pada suatu hal. Dan oke, kita langsung masuk kesimpulan, dan kita akan lebih condong mungkin membahas tentang Gen Z ya. Sorry, tadi Gen Z nggak pernah kesebut sama sekali ya. Oh ya, kebetulan judulnya Postmodern Literasi Digital. Postmodern. Literasi digital. Mungkin saya akan ini untuk pembahasan terakhir, mungkin saya akan lebih condong membahas tentang Gen Z dan literasi digital. Apakah literasi digital itu baik atau saya akan menolaknya? Tentu saya akan menolaknya. Jika hanya kita menaati literasi digital, jika kita hanya cakap dalam berteknologi, cakap dalam berbahasa dalam percakapan digital, cakap dalam pemanfaatan teknologi, bukan berarti kita tidak memiliki kejujuran yang tinggi pada suatu hal. Benarkah begitu? Benar. Mungkin menurut saya benar, tapi kalian boleh tentang apapun yang saya katakan tadi. Sorry kalau nggak konsisten ya, sorry banget. Dan kita langsung tadi masuk pembahasan tadi. Kita akan membahas tentang Gen Z ya tadi, dan literasi digital. Mungkin saya akan menolak adanya literasi digital. Tidak sepenuhnya menolak, tetapi saya akan mengkombinasikan antara literasi digital dan pengenalan diri, mengatasi diri, dan itu aja sih. Itu 3 poin penting. Jadi seorang Gen Z sebagai pelopor dari si paling melek digital ya kan. Gen Z itu kan si paling melek digital, si paling awal yang mengenal digitalisasi, teknologi digital yang terbaharukan, ya kan? Maka dari itu, Gen Z harusnya mencontohkan hal yang baik kepada orang-orang berikutnya, generasi-generasi berikutnya yang akan datang. Dan oleh karena itu, mungkin ketika saya menambahkan poin dasar nih ya, masih dasar. Poin dasar yaitu pengenalan diri dan mengatasi diri.
mungkin akan terminimalisirkan masalah itu. Dan mungkin tidak mungkin, ini tidak mungkin ya, kemungkinan besar manusia akan menjadi lebih baik lagi ketika dia mengenali dirinya sendiri. Dia jadi tahu mana yang baik dan mana yang buruk untuk dia lakukan, dan potensi apa yang ada di dalam dirinya, ya, di dalam dirinya. Dia akan mengerti potensi yang ada di dalam dirinya. Dan juga ketika dia mengatasi dirinya sendiri, dia pasti terus tetap mengatasi dirinya sendiri. Karena segala sesuatu yang hidup merupakan proses. Ketika kita hidup, itu adalah proses pengatasan diri, mengatasi diri. Dan ketika kita mati, kita sudah tidak mengatasi diri kita lagi. Nah, pengenalan dan mengatasi diri itu haruslah dilakukan sepanjang waktu, sepanjang apapun. Kita akan harus tetap mengenali diri kita sendiri. Kita harus tetap berusaha untuk mengenali diri kita sendiri. Karena apa? Mengenali diri sendiri itu tidak akan pernah berakhir. Karena suatu pengalaman di dalam ruang dan waktu pasti akan terus berubah, ya kan? Maka mengatasi dan mengenali diri tidak akan pernah berakhir sampai ajal tiba. Dan oleh karena itu, 3 komponen dasar tadi itu sangatlah penting untuk kehidupan manusia. Kenapa penting? Ketika manusia memiliki 3 komponen dasar seperti literasi digital. Oke, ini mungkin saya akan fokus pada Gen Z. Kalau misalnya Gen Z punya 3 komponen dasar tadi seperti literasi digital, habis itu pengenalan diri, mengatasi diri, maka seorang manusia harusnya menjadi sesuatu yang otentik. Akan menjadi sesuatu yang otentik. Meskipun kesadarannya masih cacat, setidaknya dia menjadi otentik. Dan mungkin sekian untuk pembahasan kali ini. Itu sudah sampai kesimpulan dan akhir dari pembicaraan kita. Dan mungkin untuk penutupan saya akan memberi salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, salam logika. Terima kasih. Gen Z melek digital. Gen Z melek digital.